Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hadir kembali di channel saya, Septiawan Samsurijal. Hari ini kita akan berbicara mengenai identifikasi pola spektral atau respon spektral objek di pesisir dan kelautan menggunakan Google Earth Engine. Oke. Jadi latar belakang saya mengajarkan Google Earth Engine itu karena ada lowongan seperti ini nih. Nah, ini ada lowongan dari Bappenas, bahwasanya selain diminta untuk memiliki kompetensi bidang kelautan dan perikanan, kita juga harus memiliki kemampuan ini nomor 3 ya, berpengalaman dalam perhitungan BAU baseline mangrove menggunakan GIS atau Google Earth Engine. Nah, saya kira ini kita berbicara mengenai masa depan ya. Berarti karena sudah ada tempat pekerjaan yang meminta kemampuan Google Earth Engine dari seorang pelamar, dengan demikian dapat dipastikan bahwa kemampuan GEE ini, Google Earth Engine, kedepannya akan semakin banyak dipakai di instansi lain atau di tempat lain. Nah, menguatkan kompetensi itu sejak kita masih kuliah adalah salah satu syarat utama agar kita dapat bersaing di dunia pekerjaan, agar kalian bisa memasuki pasar kerja itu dengan kesiapan yang maksimal. Nah, hari ini kita belajar Google Earth Engine untuk beberapa kemampuan, yakni identifikasi pola spektral objek ya. Nah, setelah kalian masuk di Google Earth Engine, kemudian klik platform, kemudian kode editor, klik. Nah, muncul kode editornya seperti ini. Disinilah kita akan melakukan pekerjaan kita. Di sini ada script, nanti scriptnya kalau disimpan muncul di sini. Dokumen ini untuk melihat perintah-perintah yang ada di Earth Engine. Aset ini nanti hasil pekerjaan bisa disimpan di sini. Kalau di sini simpan scriptnya, di sini simpan filenya. Nanti nulis scriptnya di sini. Kemudian ini inspektor untuk melihat informasi yang ada di maps ini. Misalnya saya klik di sini. Nah, dia muncul ini koordinatnya. Kemudian ini zoom levelnya. Kalau saya besarkan, nah zoom levelnya meningkat juga. Seperti itu. Konsol ini nanti perintah-perintah apakah dia berjalan atau tidak dapat dilihat di sini, dan tas ini tugas saat Google Earth Engine kita perintahkan untuk mengekspor pekerjaan kita. Oke, gitu ya. Kita kembali ke sini, kita akan melakukan identifikasi kurva spektral objek pesisir dan laut di sekitar Jawa Timur, di Gresik atau di Surabaya ya. Pertama kali kita lakukan adalah script yang sudah saya berikan itu bisa dikopas saja semuanya ini. Nah, jadi kopas, kemudian di copy dan di paste di sini. Nah, jadi kemudian kita run. Nah, gagal. Nah, kita harus mendefinisikan ROI dulu ya. ROI ini berfungsi nanti sebagai ROI berfungsi sebagai penanda lokasi pekerjaan kita. Karena kita mau ke Surabaya, ketik saja di sini Surabaya, kemudian pilih. Nah, ini Surabaya. Kita kasih ROI di sini, add a marker, taruh di sini. Nah, ini kan ada var geometrinya diganti ROI, kemudian kita run lagi supaya muncul citranya. Nah, itu sudah muncul citranya. Ini adalah citra Landsat dengan zoom level 12. Ini zoom levelnya 12 ya. Kalau kita mau lihat full screen, klik yang ini. Nah, full screen. Ini adalah citra Landsat yang meliputi daerah Surabaya dan sekitarnya. Nah, ini hanya satu. Jadi kita close. Kalau kalian mau ganti band di sini, misalnya bandnya
5 4 3 run, maka dia akan ke ini false color composite ya, dengan warna merah menunjukkan keberadaan vegetasi. Kita kembalikan ke true color. 4 3 2. Oke. Nah, ini 432. Coba kita coba yang lain. 6 4 3. Oke. Nah, seperti ini 643. Kita coba lagi di 543. Run. Oke, kita main di 543 saja ya. Untuk memilih citranya, kalian bisa tetapkan di sini filter date, rentang citranya yang tampil berapa saja. Kemudian perintah short cloud cover ini adalah perintah untuk memilih citra yang paling minim tutupan awan di daerah yang kita pilih. Selanjutnya kita harus mendefinisikan ROI, mendefinisikan titik untuk pengambilan sampel kurva spektra kita. Nah, di sini saya sudah buat air keruh, agak keruh sama jernih dan mangrove. Kita coba di sini add a marker dulu. Sebelumnya new layer, kemudian add a marker, ditaruh sini. Nah, ini kita ganti keruh, kemudian kita atur geometrinya di sini, diganti fitur, kemudian di sini name-nya jadi label, value-nya adalah keruh. Oke. Kemudian perlu apa lagi? Agak keruh. Ini karena keruh sudah ada ROI-nya, dia menjadi warna ungu. Kalau yang belum ada ROI-nya, dia masih warna hitam ini. Artinya dia belum berjalan. Kemudian agak keruh, kita ambil agak ke atas ya. New layer, kemudian add a marker, taruh sini, agak keruh. Perlu diingat di sini tidak bisa menggunakan spasi. Kita ganti lagi, itu label, kemudian kalau di sini bisa pakai spasi. Oke. Kemudian kita taruh lagi new layer, air yang jernih ya, yang agak gelap. Nah, di sini nih ganti label air jernih. Nah, oke. Kemudian satu lagi, sini ganti jernih. Kemudian satu lagi mangrove. Mangrove-nya ada di sini. New layer, kemudian mangrove. Kita ganti namanya menjadi mangrove. Fitur label mangrove. Oke. Nah, kemudian kita udah ada semua.
kemudian kita run. Nah, ini sudah ada kurvanya. Ini di bawah ini bandnya, kemudian ini nilai pantulannya. Kalau mau diperbesar pencet yang ini. Nah, kita bisa download sebagai CSV, SVG atau PNG. CSV ini nanti dalam bentuk Excel. Nah, kita bisa evaluasi ya, pada band 5 nilai mangrove itu pantulannya 4135. Band 5 ini kita lihat band 5 adalah near. Jadi di near infrared itu pantulannya sangat tinggi sekali. Kemudian di band merah, band 4 mangrove 288. Nah, ini sudah benar ya, karena memang kurva aslinya vegetasi seperti ini. Di near infrared pantulannya sangat tinggi, di infrared pantulannya rendah, di merah pantulannya rendah. Kemudian ini yang air jernih ya, paling rendah nilainya. Ini sudah logis ya, karena memang pada air jernih matahari itu tidak dipantulkan tapi ditransmisikan ke dalam air. Kemudian yang keruh ini berarti banyak sedimennya di sini, sehingga banyak sedimen di atas muka air, sehingga pantulannya juga paling tinggi. Ini. Nah, kalian bisa menambahkannya dengan objek lain. Caranya tadi itu dengan menambahkan ROI di sini, kemudian nanti objeknya namanya dituliskan di var samples Earth Engine Feature Collection ini, ditulis di belakangnya sini. Seperti itu ya. Silahkan dicoba-coba sendiri. Semoga bermanfaat video ini. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung konsultasi ke saya atau di komen di bawah video ini juga bisa. Oh ya, selain itu saya juga mau kasih tahu bahwa saya sedang dalam pembuatan buku Google Earth Engine. Barangkali ada yang mau beli untuk baca-baca, nanti bisa pre-order dulu. Judulnya Mengolah Citra Penginderaan Jauh dengan Google Earth Engine. Seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.